Di sini kan ada Allah, ada Muhammad. Kenapa kebanyakan orang langsung memintanya ke Allah? Gimana dulu? Iya, memintanya tetap ke Allah. Nah, tawasulnya itu etikanya, etika kita meminta itu disunahkan untuk bertawasul kepada baginda Nabi. Karena ketika kita sadar diri, kita itu siapa? Ini penjelasan tentang hakikat syariat, hakikat torekot, hakikatnya, dan hakikat ma'rifat bagaimana dari hakikat dari empatnya itu. Itu wah dulas powa aja. Terus ini bagaimana model ijab kabul di zaman nabi-nabi zaman dahulu gitu Mas? Ijab kabul dalam arti konteks fikih. Ijab kabul dalam konteks apa ini? Terdahulu apakah cukup suka untuk nikah kayak gitu? Iya, dulu itu kan ada ijma qiyas ya. Dulu itu memang ada hadis. Jadi dulu itu istilahnya gini, suka sama suka dan ada ikrar. Sampai belum tak rabi. Ya, itu sudah sah. Bahkan ada salah satu imam mazhab yaitu dari Imam Hanafi juga mengatakan demikian. Ketika suka sama suka, dia mengatakan sama belum tak rabi. Nggih, sudah halal. Oh, tersinggung. Iya, ada. Dan itu kadang di apa itu disalah pahami oleh orang-orang yang golek enake dhewe. Kadang menghilangkan keharaman ini. Haram zina kok haram. Akate ganti. Wis tak rabi yo. Gelem penake tok lah ngono. Melalui aturan niku lah Imam Hanafi. Lah ini kita kan umat Syafi'i, kita harus melalui jalur-jalur Syafi'iyah. Apakah benar gambaran orang yang sudah di makom makrifat seperti ikan dalam samudra dan orang yang ada di makom hakikat seperti pohon dan cahaya? Makom makrifat. Makom makrifat dan makom hakikat. Ya, makom makrifat. Makom makrifat itu lebih pada kewaspadaan sebenarnya. Nah, diarani waspodo itu karena makrifat itu. Nah, makrifat sendiri kan berbagai makna. Ada yang mengatakan mengetahui, ada yang mengatakan mengenal. Gitu. Ya, mengetahui belum tentu juga mengenal. Mengenal juga sebaliknya. Belum tentu mengetahui. Yang kenal Jokowi. Tapi ya enggak harus Jokowi. Ya, seperti itu kan hanya sebatas kenal. Ibarat ikan di dalam samudra. Makrifat, ketika kita makrifat tidak laksana seperti ikan itu terlalu remeh ya, terlalu remeh. Makrifat itu lebih pada lil alamin, kesemuanya. Itu. Jadi ibarat samudranya. Samudranya bukan ikannya. Bukan ikannya, itu makrifat. Itu. Karena kalau sebatas ikan ini cuwini banget. Itu level di bawah hakikat hampir tertinggi toh. Nah, kalau menurut Sirul Asrar ya, walaupun ada dijawab dia mengatakan memang itu khilafiyah ngomong ma'rifat. Wes kemarin waktu diulas ya, bukan tertinggi karena hakikat itu yang tertinggi. Ketika hakikat itu mutiara, nah mutiara di dalam dasar lautan hati kita ini, nah istilahnya jembari duduk. Nah itu makrifat. Mana makrifat itu lebih pada diam sebenarnya, bukan kowar-kowar. Roh nopo niku sesama hamba nasibnya dikatakan yang akan datang. Dia lebih cenderung diam. Tidak difonis bahwa awakmu turun talkas ciloko, bahwa awakmu turun kas untuk kontrak gede. Nah itu kurang bisa menyegoro. Seharusnya makrifat itu lebih nyegoro. Dia ketika dia membutuhkan sembunyi orang makrifat. Nah, para orang itu justru tidak mengkhawatirkan. Wah, aku roga. Karena sebenarnya makrifat sendiri itu tidak ada.
makhluk juga. Ma'aruf Rabbi bi Rabbi. Kita tahu itu karena tajalinya Allah. Allah menampakkan dirinya. Allah memberitahu. Bukan kita yang tahu. Ya Allah memberitahu. Jadi ketika diliru karena jernihnya hati kita, kayak segoro niku wau sing bening, jadi ketok kabeh. Ada tirai. Lah itu pun juga atas kehendaknya. Kalau di garis bawah itu kabeh makrifat juga tidak ada. Yang ada hanya Allah semata. Dan pengetahuanku juga karenanya. Gitu ya. Makrifat juga makrifat Allah. Yang memberitahu juga Allah. Ya coba Allah gak memberitahu. Ya Allah tidak memberikan itu, ya. Tidak jadi makrifat. Jangan diburu makrifat. Makrifat sekti, orang sekti. Oh makrifat justru malah tidak sekti. Tidak ada kamuktennya. Cenderung dia. Ada tuh Nabi Khidir itu keluar-keluar enggak. Dia hanya Nabi Musa yang menimba ilmu di situ. Justru orang-orang wali-wali jalan dia justru tafarroda anin nas, menyendiri daripada manusia. Itu wong arif billah. Engko ene wong pakai rudem itu kewar-kewar. Ke makam ngene. Kanjeng Ratu mengatakan demikian dan lain sebagainya. Ya ini ujian. Ini ketika ditutup lagi sebenarnya malah indah. Indah lagi. Kenapa tuh awal itu tidak mau membuka siri-siri daripada misteri-misteri yang ada pada hamba. Tujuannya yaitu perjalanan menempuh untuk mengambil logam mulia dalam batinnya kita mulia ya, seperti itu. Jadi lebih pada rahmatan lil alamin ya, marifat. Bukan kok terus koyok iwa ini gak roh ya. Terus apa lagi tadi? Seperti pohon. Seperti pohon dan cahaya. Ngopo nih? Oh ya, kalau ya itu hakikat itu lebih pada kumaulo. Kedekatan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan kita sering menyebutnya, ya, atau bisa dikatakan zikir dan ketaatan. Ya, kita sering menyebutnya. Kalau orang-orang kalau tahlilan nawa itu pakoruba, kita mendekat. Bukti tanda ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Satu, sering menyebutnya. Dua, taat kepadanya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Pas setiap khutbah Jumat ngono kaya. Lah itu tanda kedekatan. Itu tanda kedekatan. Ibaratnya bisa mengayomi ketika pohon beringin. Seperti Pak Karno sebelumnya pohon beringin putih. Jadi mengayomi yang tanpa ada tendensi, tanpa ada minta imbalan. Nah, seperti itu. Ibaratnya seperti itu juga bisa. Ibarat itu yang penting paham lah. Ibarat pohon dan cahaya. Nah, cahaya itu memang bermanfaat, menerangi. Minat dulu mati ilan nur. Cahaya ini dibutuhkan ketika ada yang membutuhkan cahaya itu. Ora kok ditawakno. Kowe itu cahaya ya, tak cahaya ya. Ya tidak. Tapi itu dibutuhkan. Gitu. Dan bermanfaat khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu lebih pada cahaya itu. Di sini kan ada Allah, ada Muhammad. Kenapa kebanyakan orang langsung memintanya ke Allah? Gimana dulu? Iya, memintanya tetap ke Allah. Nah, tawasulnya itu etika kita meminta itu disunahkan untuk bertawasul kepada baginda Nabi. Karena ketika kita sadar diri kita itu siapa? Adanya kita karena adanya baginda Nabi. Ya, tapi kali Nabi itu kekasih. Ketika kita nawasuli kekasih, ben diwangi kali Kanjeng Nabi lah. Ya tidak menutup kemungkinan Allah mengabulkan tanpa itu Nabi. Itu memang kudrah iradah Allah. Bukan berarti
tanpa kanjeng Nabi tidak dikabulkan? Tidak. Itu, tapi lebih pada etika. Gitu, etikanya yang lebih baik. Ngaji Rasul itu. Jadi menimbang antara yang baik dan yang lebih baik. Bukan yang jelek dan yang baik. Ini kira cilik orang. Kalau cilik duwe permen karo duwe itu ya itu. Antara yang baik dan yang lebih baik. Ya, itu ngaji Rasul. Karena kita tetap dalam koridor etika. Ini penjelasan tentang hakikat syariat, hakikat thariqah, hakikatnya, dan hakikat ma'rifat bagaimana dari hakikat dari empatnya itu. Itu wah dulas powa aja. Ada ini as-syari'atu bil haqiqat. Ada at-thariqatu bil haqiqat. Ada al-ma'rifatu bil haqiqat. Ada al-haqiqatu bil haqiqat. Ada at-thariqatu bis syariat. Ada al-ma'rifatu bis syariat, ada al-haqiqatu bis syariat. Nah, ketika sebenarnya keempat urutan ilmu ini tidak bisa, empat kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, syariat karena apa? Kita itu hidup. Ya, syariat itu kan adanya kanjeng Nabi Muhammad. Adanya sholat 5 waktu itu kanjeng Nabi Muhammad. Itu karena lebih pada netepi kewajiban tubuh ini, alam fana ini, alam fana ini. Thariqah ketika kita berjalan menuju kepada Allah, suluk menuju kepada Allah. Ma'rifatnya itu adalah hadiah daripada kesungguhan kita menghamba. Hakikatnya memahami jati diri kita seorang hamba. Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Oh, enak wong bodoh kayak wong syariat tok. Tidak, cuman dia tidak memahami yang dilakukan itu bahwasanya sudah mencapai thariqah. Gitu loh. Lalu disuruh tolabul ilmi itu untuk memahami yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Secara tidak langsung, jangan pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin tanpa ada unsur sengaja. Bahasanya dilalah, dilalah tepak podo gitu. Ini sebenarnya sudah hakikat, sudah makrifat tuh, tanpa disadari. Syariat, thariqah, makrifat itu sudah terkandung dalam badan, sudah terkandung dalam badan ini, tidak bisa dipisahkan. Ya, cuman rawatibul ulum ya, orang untuk menggolong-golongkan itu supaya mudah belajarnya itu. Lah dulu kapitayan dulu kan nggak ada seperti itu. Adanya tetap yakin, hakikat langsung. Iya, yakin adanya Allah. Ya tidak ada aturan. Itu aturan bagaimana Allah. Iya, wujudnya Allah. Itu yakin adanya pencipta. Kita ada karena diadakan. Ya, gitu loh. Karena kita ada, sebelumnya kita tidak ada. Karena keberadaan kita pasti ada yang mengadakan. Itu sebagai urutan saja untuk mempermudah kita belajar. Untuk level-level itu sebenarnya juga penting juga kok pada akhirnya. Dulu sempat saya juga bingung. Padahal ini siapa? Waduh. Penting melaku, Gus. Itulah, yang penting melaku. Gak melaku ya, gak. Aku penak sampean gitu. Mana penak sampean ya wong ayu ning Bangjo ya kadang ya karo hiburan. Lah ngene iki ditalengkat. Susah kadang. Ya Gusti bodoh mawon Gusti penak kula kaya Mas Oki ini kan nyantai. Tapi kan kedudukannya beda, Gus. Sama di hadapan Allah. Kedudukan berbeda kalau di hadapan manusia. Nyatane rokok Mas Oki iso rokok men rokok padha ae. Aja yo kok nyritakne ngono iki. Piye rasane? Iya yo. Paling cek piye-piye to. Ngene ya padha kalau diceritakne. Itulah tanda kesamaan bahwasanya rasa itu hanya untuk Allah. Ya, bukan untuk manusia. Manusia itu bentuk manifestasi ketika kita sudah manunggaling rasa. Baru kita bermanfaat untuk yang lainnya. Contoh
urung iso manunggaling rasa wis bermanfaat. Ya fitnah iku dadi koyo terjadi ning Garut, barang ngoten niku pencabulan niku viral. Iya sing pengasuh Madinah niku tuh bukan pesantren lho. bukan Bukan ya. boarding school Boarding school ya. Ya bukan materi. Ya. Itu mesti Iya, bukan pondok pesantren. Dan bukan ustaz di pengasuhnya. iya, bukan kiai itu. Itu kita tinggal di kurang mudah-mudahan mulai hidayah semua. Amalan-amalan apa Gus yang yang lebih tinggi dari sholat dan puasa itu? Amalan. Iya, kalau untuk amalan. Kalau untuk ilmu kaweruh itu lebih pada sesuci. Sesuci itu prioritas. Sesuci itu Seperti wudu, terus toharoh, riadoh yang sifatnya mujahadah nafsu, merangi nafsu. Kalau dalam sholat, kalau dalam unsur fikihnya itu ada wudu. Sholat tidak sah ketika belum wudu atau ketika sudah mempunyai bata kan gitu. Berarti wudu itu lebih penting daripada sholat sesuci. Ya, itu gila sesuci itu seperti hanya tadi awal pertanyaan yang awal. iya. Berprasangka baik. Ya itu nanti untuk masalah batinnya. Kalau hanya untuk dohirnya kita memakai wudu dan amalan-amalan lain ya. Itu riadoh lah, mujahadah nafsu. Bagaimana kita merubah nafsu kita ini menjadi nafsu yang mardiyah atau nafsu kamilah. Itu sempurna. Itu untuk aurat tidak ada. Semua sama. Kalau wiridan, kalau zikir itu yang lebih baik afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, itu Kanjeng Nabi waktu itu cerita Sayyidina Ali meminta zikir yang istimewa kepada Kanjeng Nabi yang tidak pada umumnya. Dan Sayyidina Nabi kalau jangan paringi zikir sing paling istimewa sing wong gak lakoni. Ya. Akhirnya diparingi kalimat thayyibah niku. Sayyidina Ali ngeyel lah niku tiang-tiang sami nglakoni niku Gusti Kanjeng Nabi. Terus ngajaran iku dawuh malih afdhalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli. Ali la ilaha illallah iki dilakoni karo nabi-nabi sing sadurunge aku. Kuwi sing paling utama. Wah, niku gak ada yang lain. Kayak aurat-aurat yang lain itu masih ada tendensinya kadang. Kadang kita bersolawat sekian ribu supaya rezeki lancar. Iya, bukan pengen apa, pengen apa. Tidak ada la ilaha illallah itu hanya penyucian. Bahkan kalau dalam kitab Sirul Asrar, kalimat dzikir itu termasuk terutama la ilaha illallah itu toharoh, termasuk toharoh ma'rifatus sifat. Iya, ketika agar kita bisa mengamalkan gitu, bisa istilahnya mempraktekkan salah satu daripada sifat-sifat Allah dalam kehidupan anak. Seperti halnya Ar-Rahman. Kita saling mengasihi anak sesama. Dan itu ditunjang sesuci toharoh. Nah, kalau dalam kitab Sirul Asrar, Syaikhul Jailani menjelaskan itu toharoh ma'rifatus sifat. La ilaha illallah. Ada toharoh lagi, toharoh ma'rifatu dzat. Ya, itu ada lagi. Ya, gue gak sampai gak kentean tema, diulas ya akan datang. Ben sering silaturahim rene, aku ya seneng ngene kopi. Ben ro rajakane wong bodho. Wong ndi? Wong bodho. Wong goblok. Gua kan yo goblok. Sing ngerungi mung Allah.